Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini, silahkan untuk mengisi absensi yang sudah disediakan melalui grup WA kelas. Karena sekarang ini masih dalam kondisi pandemi, Ibu berharap agar kalian selalu menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan. Mari kita memulai materi pertemuan kali ini. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang ceramah. Kira-kira pengertian ceramah itu apa ya? Yuk kita simak. Pengertian ceramah. Ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal atau pengetahuan. Bagaimana memahami informasi dalam ceramah? Nah, berikut cara memahami informasi dalam ceramah. Yang pertama, menyimak ceramah yang didengar dengan seksama. Yang kedua, mencatat informasi yang menarik dalam setiap paparan ceramah. Yang ketiga, menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat atau paragraf yang sederhana. Ciri-ciri informasi yang baik. Yang pertama, informasi yang bersifat aktual. Informasi yang bersifat aktual adalah informasi yang sedang menjadi bahan pembicaraan waktu sekarang atau sedang hangat dibicarakan. Yang kedua, bahasa akurat, tepat, padat, dan singkat. Yang ketiga, informasi yang faktual. Informasi yang disampaikan didukung dengan fakta-fakta yang kuat dan pasti kebenarannya. Yang keempat, informasi yang disampaikan memiliki daya tarik. Selanjutnya, langkah-langkah memberi tanggapan. Yang pertama, menyimak ceramah yang didengar dengan seksama sehingga bisa menangkap informasi secara utuh. Yang kedua, mencatat pokok isi ceramah. Yang ketiga, memberi tanggapan terhadap materi ceramah baik berupa kritik, saran, sanggahan, pujian, persetujuan, maupun penolakan. Selanjutnya, ciri-ciri ceramah. Yang pertama, biasanya disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu. Yang kedua, menginformasikan topik yang dapat memperluas pengetahuan. Yang ketiga, ada komunikasi dua arah antara pembicara dan pendengar, berupa dialog, tanya jawab, dan diskusi. Yang keempat, ceramah dapat disajikan menggunakan alat bantu. Dalam ceramah ada unsur-unsur ceramah. Yang pertama, penceramah. Yang kedua, pendengar atau audiens. Yang ketiga, materi. Yang keempat, metode ceramah. Yang kelima, media ceramah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur dalam ceramah. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan berisi salam pembuka, sapaan, menanyakan keadaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih atas kesempatan penceramah berbicara kepada pendengar, dan harapan. Yang kedua, ada isi. Isi meliputi pengantar materi dan materi inti. Pengantar materi yaitu penyampaian judul ceramah, tema materi yang akan dibahas, dan pentingnya materi tersebut.
Materi inti berisi penyampaian isi materi ceramah dengan uraian yang lengkap dan jelas. Yang ketiga, penutup. Berisi simpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf kepada pendengar, dan salam penutup. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam ceramah. Yang pertama, kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua ada kata ganti. Kata ganti dalam ceramah digunakan yaitu orang pertama tunggal dan orang kedua jamak seperti sapaan. Contohnya misalkan menggunakan penggunaan hadirin atau audience gitu. Yang ketiga ada kata-kata teknis atau peristilahan berhubungan dengan topik yang dibahas. Yang keempat ada kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Berikut link contoh ceramah yang bisa kalian pahami dan didengar kemudian diterapkan. Nah, setelah memahami ceramah, berikut dengan struktur, isi, ciri-ciri, kalian boleh mengerjakan tugas tertulis dan tugas praktik. Jika ada materi yang belum paham, boleh kalian tanyakan melalui WhatsApp grup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.